Cerita berawal dengan tokoh utama seorang gadis bernama Vonnie von Klingen, remaja biasa dengan bakat beramal. Dia punya dua sahabat bernama Ruby dan Agnes. Agnes berpacaran dengan Aksa yang berteman dengan Big si Tatois. Big sendiri adalah karyawan dari Marcel Sukoco yang merupakan keturunan Raden Sukoco. Saat mereka ngumpul di rumah Vonnie, Vonnie memamerkan bakat meramalnya dengan media kartu tarot. Vonnie terkejut karena tidak bisa meramal Marcel dikarenakan alasan yang tak jelas. Sekarang kayaknya gue nih yang gak konsen. Kenapa, Van? Gak apa-apa, gak kebaca aja kartunya. Akhirnya, Vonnie mencoba untuk meramal Marcel dengan media telapak tangan. Saat Vonnie mulai membaca telapak tangan Marcel, ia merasakan seperti tersengat listrik. Vonnie, Agnes, dan Ruby akhirnya pergi mengambil minuman. Marcel mengatakan kepada Aksa bahwa lukisan yang terpajang di rumah Vonnie seperti keluarga tukang sihir. Namun perkataan itu didengar oleh ibu Vonnie, yaitu Reika. Ketika Vonnie dan teman-temannya kembali, Reika menyuruh teman-teman Vonnie untuk pulang. Namun Vonnie memutuskan untuk ikut. Kepergian Vonnie bersama teman-temannya disaksikan oleh Reika dari lantai 2 bersama kuntilanak di belakangnya. Reika memerintahkan kuntilanak untuk menghukum Marcel karena telah mengolok-olok keluarganya. Mereka kumpul di tempat Marcel sambil main jelangkung dan tanpa sengaja memanggil pocong. Kuntilanak sebagai pelindung Vonnie langsung muncul. Pertemuan kedua hantu ini bikin heboh. Teman-teman Vonnie panik. Kuntilanak muncul dulu bikin suasana tegang. Lalu disusul oleh pocong memeriahkan suasana. Suaranya kayak adu panggung maut. Mereka ngalamin duel singkat, tapi yang terasa bukan main seremnya. Tiba-tiba Big datang ke rumah dan mengatakan main jelangkung gak ngajak-ngajak. Ibu Vonnie menjelaskan tentang tradisi keluarganya. Vonnie adalah keturunan yang berhak memelihara kuntilanak. Kalau Vonnie nggak siap, hantu itu bisa agresif dan melukai keluarga. Vonnie pun bingung antara ngeri dan ngerasa beban generasi. Tapi dia tahu ia harus belajar mengendalikan soal kuntilanak ini demi melindungi semuanya. Ibunya juga ngejelasin alasan dia mengirim kuntilanak untuk menghukum Marcel. Mbok Darmi yang merupakan pembantu keluarga Vonnie dapat salam dari pocong saat lagi cuci piring. Pocong itu masuk ke kamar Reika dan duel dengan kuntilanak yang merasuki Reika. Singkat cerita, Reika ditelepon oleh budenya Vonnie untuk melanjutkan tradisi keluarga. Namun karena Reika sudah terlambat, akhirnya dia pun meninggal. Esoknya, saat pemakaman Reika, Aksa dan Marcel datang bertemu dengan Vonnie. Vonnie mengatakan bahwa Marcel mengolok-olok keluarganya dan pergi begitu saja. Sesampainya Vonnie di rumah, Bude sudah menunggu di ruang tamu. Bude menjelaskan kedatangannya bukan hanya untuk menyuruh Vonnie melanjutkan tradisi keluarganya, melainkan juga menjelaskan awal mula tradisi ini bisa terjadi. Cerita dimulai di masa penjajahan Belanda, di mana seorang pria bernama Raden Sukoco, mabuk kepalang, jatuh cinta kepada Nyai Soroh. Sayangnya, sang wanita justru jatuh hati dan menikah dengan seorang kapten Belanda bernama von Klingen. Hati Raden Sukoco terpatahkan. Ia membunuh Nyi Soroh dalam kemarahan. Namun Nyi Soroh ternyata menyiapkan penjaga mistis keluarga, yaitu kuntilanak. Ketika Raden berniat memburu von Klingen, sang kuntilanak muncul dan membalaskannya. Menghentikan dendam itu, tapi bukan tanpa konsekuensi. Sebelum mati, Raden berpesan agar tali pocong selubung mayatnya tidak dilepas, agar jiwanya terikat sebagai arwah pocong. Sejak saat itu, dimulailah kutukan panjang dua keluarga terpaut hantu yang menolak berhenti bertarung. Di tengah kekacauan ini, hubungan Vonnie dan Marcel mulai merenggang. Marcel mulai diganggu pocong dari mimpinya. Lalu di studio tatonya, semuanya makin ribet, cinta, misteri keluarga, dan kutukan supernatural. Memasuki konflik puncak, Marcel semakin sering diganggu oleh pocong. Teman-temannya seperti Agnes dan Ruby terasa ikut terganggu. Waktu buat takut sama kayak gituan. Meskipun tak sadar ini imbas dari apa, Marcel ngeri. Ia dan Aksa bahkan coba mengusir roh dengan ritual sesajen di sungai, tapi tak efektif. Pocongnya kok kuat ya? Hubungan Vonnie dan Marcel makin serius. Marcel meminta maaf dan menyatakan perasaannya di rumah Vonnie. Meski cuman manis sempat muncul, kebahagiaan mereka langsung terganggu. Telepon datang dari Big yang ketakutan karena pocong lagi menerornya. Marcel buru-buru cabut dan memberikan sebuah kado kepada Vonnie. Vonnie pun makin tercampur perasaannya.
karena budenya mulai banyak nasihat soal kuntilanak. Hanya satu generasi yang boleh memelihara kuntilanak dan tugas itu turun-temurun. Kalau nggak diterusin, si kuntilanak bisa murka. Ketegangan makin tinggi, para korban mulai muncul. Big meninggal di toko tato, Ruby diganggu kuntilanak di kamar bahkan sampai meninggal juga, bikin bulu kuduk merinding. Tak lama setelah itu, giliran budenya mendadak meninggal akibat serangan jantung yang ternyata disebabkan oleh pocong. Lalu Aksa juga meninggal. Sedangkan Agnes saat mencoba kabur malah jadi target kuntilanak, dicekik sampai hampir meninggal. Fonny saat lihat itu semua jadi luluh. Ia merasa bersalah, bingung antara cinta dan tanggung jawab spiritual. Dalam dilema ini, Fonny akhirnya menyerah. Ia setuju memelihara kuntilanak, menerima beban kutukan demi melindungi keluarga dan temannya. Kuntilanak pun mereda, hilang dari sekeliling Fonny. Namun, tindakan itu membuka pintu kutukan lain. Malamnya di hutan dekat rumah, Fonny dan Marcel pacaran. Dunia serasa milik berdua. Tapi, tiba-tiba Marcel seperti kemasukan. Ternyata, dia kemasukan arwah Raden Sukojo yang marah besar. Marcel remuk, hampir meninggal. Fonny mencoba tahan pocong dengan mantra, tapi energi ini sulit dikendalikan. Akhirnya, Fonny sendiri dirasuki kuntilanak dan malah cekcok fisik dengan Marcel. Romansa berubah jadi adegan horor mengerikan. Puncaknya dimulai saat Mbok Darmi sadar semuanya sudah kacau. Dia menggotong Agnes yang selamat tapi trauma, menghubungi adik Mbok Darmi untuk membuka makam pocong Raden. Tujuannya adalah lepas tali pocong agar arwah pocong pun pergi. Tapi Mbok Darmi juga berpesan untuk jangan melepaskan tali pada saat tubuh manusia yang arwahnya sedang dikuasai. Kasus ini berbahaya. Kalau talinya dilepas, Marcel yang dirasuki pocong bisa ikut jadi korban. Di sisi lain, Agnes yang masih trauma membantu Fonny untuk sadar dengan membawa kado cincin dari Marcel untuk Fonny. Ia berhasil menyadarkan Fonny yang kerasukan kuntilanak. Pocong Sukojo terlihat, aura tegang meningkat 200%. Tapi, tepat saat Agnes menunjukkan cincin pemberian dari Marcel, arwah Sukojo mulai melemah. Mbok Darmi langsung menyuruh adiknya mencabut tali pocong di makam, dan arwah Sukojo yang terperangkap pun menghilang. Lega, konflik panjang akhirnya usai. Aku nggak apa-apa. Pada adegan penutup, Fonny, Marcel, dan Agnes berpelukan. Air mata campur lega, campur cinta, sebuah penegasan kalau kutukan itu bisa diakhiri melalui cinta dan tanggung jawab. Tapi film nggak mau kasih akhir bahagia total. Adegan terakhir menunjukkan adik Mbok Darmi yang masih di makam ditarik sesuatu, menunjukkan arwah tak benar-benar pergi, hanya bertahan sejenak. Kuntilanak pun juga terdengar tertawa tipis, tanda entitas gaib masih mengintai.